Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di video ini. Di kesempatan kali ini, saya mau mengobrol santai tentang pengantar filsafat, ruang lingkup, cabang utama, dan urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun di intro awal tadi sudah memperkenalkan diri, tidak apa-apa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan. Pertama, nama saya itu Muhammad Ulil Albab Tajir. Saya prodi pendidikan agama Islam dan berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dan saya masih semester 1. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu ya, Dr. Nur Salim Ismail MSI. Baik, kita langsung persingkat saja. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, dari judul tersebut ada 3 poin atau 3 pembahasan yang akan saya bahas di materi ini, yaitu yang pertama, ruang lingkup filsafat. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di ruang lingkup filsafat. Dan yang kedua, yaitu uraian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya akan mengurai lebih jelas tentang 3 cabang utama ini. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Nah, ada beberapa poin juga dalam pembahasan terakhir tersebut, poin terakhir tersebut dalam yaitu urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ruang lingkup filsafat. Kalau dengar kata filsafat, terkadang kita ngerasa itu berat, rumit, dan cuma dipelajari orang-orang jenius. Padahal sebenarnya filsafat itu sederhana. Filsafat itu cara kita berpikir secara mendalam dan kritis tentang sesuatu. Nah, dari itu, di dalam filsafat ada 3 ruang lingkup utama yang bakal sering sekali kita dengar. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu membahas tentang apa yang ada. Misalnya kita tanya, apa itu manusia? Apa itu alam? Apa itu waktu, ruang, atau jiwa? Segala hal yang berkaitan dengan apa hakikatnya itu masuk ke dalam ontologi. Ibaratnya kita buka bungkusnya dunia ini. Lalu kita lihat intinya itu apa. Nah, itulah ontologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Nah, teman-teman sadar tidak? Kita itu setiap hari menerima informasi dari sekolah, media sosial, pengalaman, dan dari orang lain. Yang bahkan pasti di zaman sekarang ya, banyak sekali manipulasi atau berita-berita hoax yang ada di dalam media sosial. Tapi pernah tidak kita berpikir, informasi ini benar atau tidak? Saya tahu ini dari mana? Bisa dipercaya atau tidakkah informasi ini? Nah, epistemologi itu membahas hal-hal seperti itu. Nah, itulah epistemologi. Ketiga, aksiologi. Kalau ini membahas nilai dan manfaat. Dan menurut saya ya, seperti namanya, aksi. Nah, aksi itu pasti berkaitan dengan perilaku, perbuatan, pekerjaan, dan suatu hal yang dapat dipraktekkan atau dikerja. Tapi menurut filsafat, aksiologi
ini membahas tentang nilai dan manfaat. Artinya, kalau kita punya pengetahuan, itu dipakai untuk apa? Contohnya, teknologi bisa membantu manusia. Tapi teknologi juga bisa dipakai untuk kejahatan. Aksiologi mempertanyakan ini baik atau buruk. Ini berguna atau tidak berguna. Atau bahkan merugikan. Jadi secara singkat, ontologi itu apa yang ada. Pokoknya ontologi itu bertanya tentang hakikatnya suatu keberadaan. Dan epistemologi itu bagaimana kita tahu. Yang bertanya tentang proses memahami sesuatu. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Untuk apa pengetahuan itu digunakan, dipraktekkan, apakah nilai dan manfaatnya. Nah, itulah 3 ruang lingkup utama yang sangat sering kita dengar jika kita mempelajari filsafat. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua atau materi kedua ataupun kedua, yaitu uraian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita masuk kepada ontologi. Ontologi membahas hakikat keberadaan. Ontologi itu sebenarnya simple. Kita lagi membicarakan inti dari sesuatu hal. Misalnya, kita bilang manusia itu makhluk hidup. Itu baru tingkat permukaan. Tapi ontologi bertanya yang lebih dalam lagi. Apakah manusia itu hanya tubuh? Atau manusia juga punya akal dan jiwa? Itulah ontologi. Dia menyelami hal yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Contoh lain. Contoh, ada segelas air. Secara fisik, ya, itu air. Tapi ontologi bisa bertanya, apa hakikat air? Apa penyusunannya? Apa sifat dasarnya? Jadi ontologi itu seperti kita zoom in lebih dalam sampai ke hakikat terdalamnya. Itulah ontologi. Baik, kita masuk kepada epistemologi. Epistemologi, bagaimana kita tahu? Epistemologi itu fokus pada pengetahuan. Kita punya pengetahuan dari berbagai cara, seperti yang pertama itu indera. Indera itu seperti melihat, mendengar, mencium, meraba, pokoknya berbagai indera yang ada pada manusia. Nah, yang kedua itu penalaran atau akal, yaitu berpikir lebih logis. Yang ketiga itu pengalaman, atau dalam bahasa filsafatnya itu empirisme. Dan bukan hanya pada pengalaman pribadi saja, tapi bisa berupa juga pengalaman dari orang lain. Itu juga termasuk pengetahuan. Dan yang terakhir adalah wahyu. Tentu saja wahyu ini ada dalam konteks agama. Nah, epistemologi itu tidak hanya bertanya kita tahu apa, tapi bertanya kita tahu itu dari mana. Apakah sumber pengetahuannya valid? Kenapa kita percaya itu? Bahkan di zaman sekarang, epistemologi itu penting sekali karena kita diajarkan cara berpikir kritis di tengah banjirnya informasi dari gadget, media sosial, bahkan berbagai macam media-media yang dapat memanipulasi kita. Yang dimana filsafat itu juga salah satu fungsi filsafat itu menganalisa pertanyaan. Jadi itulah epistemologi. Kita masuk kepada uraian selanjutnya, yaitu aksiologi. Aksiologi ini nilai, etika, dan manfaat. Aksiologi itu berbicara tentang nilai. Misalnya nilai moral dan nilai kegunaan. Kita langsung masuk kepada contohnya. Misalnya ilmu kimia menemukan bahan peledak. Aksiologi bertanya, dipakai buat apa? Digunakan untuk kebaikan atau kejahatan? Jadi aksiologi itu bikin kita lebih sadar bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri.
Ilmu harus dipakai dengan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Dan tanpa aksiologi, orang bisa pintar tapi tidak punya etika. Dan itu sangat-sangat berbahaya, di mana kita kembali lagi kepada zaman sekarang. Media sosial sangat merajalela. Bahkan AI juga sedang memuncak-muncaknya. Maka ilmu filsafat ini sangat bermanfaat agar kita juga dapat terhindar dari manipulasi yang dapat berpengaruh kepada kita. Jadi inilah penjelasan secara singkat tentang uraian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Sekarang kita masuk ke bagian penting, kenapa filsafat itu sangat-sangat dibutuhkan dalam menemukan kebenaran. Nah, dari pembahasan ini akan mencakup mencakup 5 poin ya. Langsung kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu melatih kita berpikir kritis. Nah, filsafat mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya pada sesuatu sebelum memeriksanya. Ini penting sekali di zaman sekarang di mana informasi datang dari mana saja dan tidak semuanya benar. Jadi begitu, bikin kita tidak gampang ketipu. Di era digital, informasi cepat sekali menyebar. Ada yang benar, ada yang hoax, ada yang sengaja diedit. Dan pola pikir filsafat, kita diajarkan untuk bertanya dulu, ini benar atau tidak? Buktinya valid apa tidak? Itu membuat kita lebih berhati-hati dalam mendengar informasi-informasi yang dapat kita dengar. Inilah poin pertama dalam menemukan kebenaran. Baik, poin kedua yaitu membantu membedakan antara fakta dan opini. Kadang orang berbicara seolah-olah itu fakta, padahal hanya pendapat. Filsafat membantu kita memilah mana yang memang benar dan mana yang hanya persepsi. Jadi filsafat itu membantu kita berpikir tidak asal-asalan. Karena kita itu belajar membangun argumen, melihat sebab akibat dan menghindari kesalahan berpikir. Itulah poin yang kedua. Nah, poin yang selanjutnya itu yang ketiga adalah membentuk pola pikir yang logis. Dengan mempelajari filsafat, kita terbiasa berpikir terstruktur, runtut, dan pakai logika yang kuat. Ini bikin kita nggak gampang terpengaruh informasi salah. Nah, filsafat bukan cuma soal teori yang abstrak, tapi juga tentang pertanyaan sederhana namun penting. Contohnya, saya hidup untuk apa? Apa tujuan saya? Apa yang benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nggak diajarkan oleh ilmu lain secara mendalam selain ilmu filsafat. Langsung saja kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu menjaga kita dari hoaks dan manipulasi digital. Sekarang banyak informasi yang bisa diedit, dipotong, dan dipelintir. Dengan memahami filsafat, kita bisa lebih hati-hati, tidak mudah tertipu, dan lebih bertanggung jawab. Jadi dengan aksiologi juga, filsafat memberi kita kerangka untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk. Pengetahuan saja tidak akan cukup, karena pengetahuan harus dipakai secara etis. Nah, kita masuk kepada poin yang terakhir, memberi makna dalam hidup. Filsafat bukan hanya soal teori, tapi juga membantu kita memahami tujuan hidup, nilai moral, dan bagaimana kita seharusnya bersikap. Jadi kebenaran yang dicari bukan hanya kebenaran ilmiah, tapi juga kebenaran hidup. Banyak cabang ilmu lahir dari filsafat. Ilmu alam, logika, psikologi, hukum semua awalnya muncul dari pemikiran filsafat. Jadi
Filsafat itu seperti akar dari pohon ilmu dan bisa juga menjadi betul-betul membantu kita dalam menemukan kebenaran-kebenaran, bahkan betul-betul bisa eh, mendorong kita lebih berpikir bahwa mana yang nilainya baik, mana yang berguna, dan apakah itu, dan memang begitulah keberadaannya. Itulah yang saya pahami. Nah, jadi sebagai kesimpulan, setelah membahas ruang lingkup filsafat, kita bisa melihat bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang jauh atau rumit seperti yang sering dibayangkan. Ontologi mengajarkan kita untuk memahami hakikat sesuatu. Epistemologi mengarahkan kita bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan aksiologi membantu kita menilai apakah pengetahuan itu digunakan dengan cara yang baik atau tidak. Ketiga cabang ini membuat cara berpikir kita lebih terstruktur, lebih kritis, dan lebih dalam memahami berbagai hal di sekitar kita. Selain itu, filsafat juga punya peran penting dalam kehidupan modern, terutama saat kita dihadapkan pada banyak informasi yang belum tentu benar. Dan pola pikir filsafat, kita dilatih untuk tidak mudah percaya, mempertanyakan sumber informasi, serta melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Pada akhirnya, filsafat membantu kita mencari kebenaran yang lebih rasional dan bertanggung jawab, sekaligus membentuk pribadi yang lebih matang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Dan semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan bisa menjadi dasar awal untuk memahami filsafat lebih dalam lagi. Jadi itu dia pembahasan kita tentang ruang lingkup filsafat, penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta kenapa filsafat penting dalam mencari kebenaran. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.